Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribtu Wisnu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kita awali berita pertama, Wakapolda Papua Brigjen Pol Eko Rudi Sudarto bersama rombongan melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Mimika. Ini dilakukan dalam rangka meninjau taman baca di Kuamki Narama sekaligus memberikan kuliah umum di Universitas STIE Jembatan Bulan. Pada kesempatannya Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gede Era Adinata mengatakan taman baca ini dibangun oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol Eko Rudi Sudarto sebelum menjadi Wakapolda Papua, di mana beliau masih menjabat sebagai Kasatgas Binmas Noken. Karena di masa pandemi COVID-19 tidak ada proses belajar mengajar di distrik Kuamki Narama dan hampir 1 tahun, makanya tempat ini tak terawat. Oleh karena itu, dengan adanya program polisi piajar ini dapat menjadi guru kepada anak-anak serta memberikan ilmu serta pengetahuan kepada anak-anak Papua usia dini agar bisa memiliki pikiran yang positif dan terjauh dari hal-hal negatif ke depannya. Anak-anak itu simbol masa depan. Jadi dari anak-anak ini kita jangan sampai salah memberikan jalan pendidikan kepada anak-anak. Anak-anak dari awal kita berikan pendidikan itu, anak-anak itu dunianya happy ya. Jadi kalau anak-anak sampai tidak happy atau anak-anak sampai bersedih, anak-anak sampai punya cacat di masa kecil, itu akan menjadi bawaan selanjutnya di masa pertumbuhannya. Dunia anak-anak itu dunia penuh keceriaan, dunia penuh kegembiraan, harus kita dukung itu. Jadi kita dukung. Ini pun buku-buku yang sifatnya ringan untuk anak-anak ini ya. Buku bermain, membaca sambil bermain, kemudian buku-buku yang sifatnya buku cerita, sehingga walaupun gambar-gambar tapi ini memberikan melatih otak kirinya untuk selalu melihat sesuatu yang mendidik gitu. Jadi nalar kritisnya terbangun melihat buku dan membaca buku ini. Program yang kita laksanakan ini termasuk dalam program FUN, program yang dimana program ini mengedepankan bagaimana caranya mereka happy. Karena jika anak-anak tidak merasa happy, kita akan mengubah pola mengajar agar anak-anak bisa tetap belajar dan bermain di masa yang sulit ini. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto menghadiri kegiatan monitoring dialog nasional untuk kesejahteraan Papua yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komjen Pol Dr. Andes Boy Rafli Amar di Aula Puncak Idenberg Hotel Horizon, Kabupaten Mimika. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Dr. Andes Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa misi dan tugas BNPT mewujudkan Indonesia terbebas dari potensi dan ancaman terorisme. Kami hadir bukan konteks menangkap teroris, tetapi meniadakan teroris di Papua. Selain itu, kami BNPT misinya sebagai penanggulangan, bukan penyidikan dan penangkapan. Saling menyakiti adalah bukan yang diajarkan kepada masing-masing agama. KKB adalah kelompok teroris yang disampaikan oleh Menko Polhukam. Tugas mewujudkan Indonesia yang terbebaskan dari potensi ancaman dan aksi terorisme dengan sejumlah misi-misi yang dilakukan. Namun demikian, misi-misi yang dilaksanakan oleh kantor kami ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 banyak di bidang pencegahan. Jadi pencegahan inilah yang coba kita. Jadi hari ini kalau BNPT hadir di Tanah Papua ini bukan dalam konteks menangkap teroris, Pak, tetapi berupaya agar meniadakan teroris di Tanah Papua. Jadi kami mengkoordinasikan agar proses penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme itu bisa berjalan secara efektif, berkeadilan dan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia.
Ia menambahkan harapan kami semua untuk memberhentikan kekerasan menggunakan senjata api di tanah Papua. Kita harus mencari solusi, tidak perlu ada petugas keamanan yang didatangkan dari keluar Papua. Mari kita berketat untuk memberhentikan kekerasan persenjataan. Kepala BNPT mengajak masyarakat untuk menghantarkan Papua menjadi wilayah yang aman dan damai, untuk lahirnya kesejahteraan dan kebahagiaan di tanah Papua. Untuk itu, BNPT memberikan konsep kesejahteraan, yaitu mendirikan yayasan berjumlah 23 di Indonesia yang tersebar dan dipimpin oleh eks-terorisme, TNI Polri yang ditugaskan ke Papua dalam rangka melaksanakan tugas negara, menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, dan menjaga masyarakat Papua. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Baris Krim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan, hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri, khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas, maka Itwasum Polri bersama Baris Krim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Sahabat Humas Polda Papua, terima kasih Anda masih bersama kami. Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto meninjau langsung program Binmas Noken di Balai Kesejahteraan untuk Anak Negeri, Kampung Mulia Kencana, SP7, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika. Dalam kegiatan tersebut, Wakapolda Papua didampingi oleh Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Kapolres Mimika, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh kelompok tani Kartens, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat Kampung Mulia Kencana. Wakapolda Papua dalam kesempatannya mengatakan dirinya sangat tersanjung dengan momen ini karena programnya sudah dieksekusi begitu cepat. Ia menambahkan bahwa program ini tetap di bawah naungan Binmas Noken dan dirinya bangga serta hormat sekali dengan para petani yang telah memajukan program Binmas Noken. Saya tersanjung pada
momen ini saya tidak mengira bahwa program saya dieksekusi begitu cepat. Tadi malam baru saya cerita sama Pak Kapolres dan jajarannya. Saya kumpulkan rekan-rekan Pak Kapolres karena selama ini hampir 3 bulan masa jabatan saya sebagai Wakapolda, saya kesini cuma kalau ada tamu. Saya punya program ini tetap dalam naungan Bimas Noken. Saya senang sekali bisa 3-4 orang kesini yang pakai baju merah Bimas Noken. Bapak-bapak dorang berdiri. Saya bangga sekali dengan Bimas Noken. Mari Bapak sini. Semangat tidak henti-hentinya disampaikan oleh Wakil Bupati Mimika dan Kapolres. Semoga ini langkah awal untuk program yang kita gagas sesuai perintah Bapak Presiden, dan saya berharap ini menjadi titik awal sukses buat kita semua. Dalam rangka mewujudkan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis melalui berbagai sarana kehumasan, Polda Papua menggelar rapat koordinasi Bakohumas Provinsi Papua di Aula Rupatama Polda Papua. Kegiatan tersebut diikuti oleh Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Alfred Papare SIK, didampingi oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Dr. Randus Ahmad Mustafa Kamal, SH, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua, J.A. Yudianto, dan para tamu undangan. Kapolda Papua dalam sambutannya yang dibacakan oleh Irwasda Polda Papua mengatakan, sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka salah satu aspek penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau good governance adalah hak publik atau masyarakat untuk memperoleh akses informasi seluas-luasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat atau yang dikenal dengan istilah Bakohumas adalah lembaga non-struktural. Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat atau yang dikenal dengan Bakohumas adalah lembaga non-struktural yang berperan dan berfungsi sebagai forum koordinasi dan kerjasama antar unit kerja bidang kehumasan di kementerian, kesekretariatan, lembaga negara, lembaga pemerintah setingkat kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, lembaga penyiaran publik, lembaga negara non-struktural, pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, perguruan tinggi negara atau swasta, dan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Sehingga terwujudnya komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka mewujudkan citra dan reputasi yang positif dan instansi pemerintah dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, PON tetap dilaksanakan yang tentunya dengan disiplin protokol kesehatan. Dalam situasi pandemi saat ini, Bakohumas dapat memanfaatkan manajemen media sebagai wadah untuk mengajak, mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan protokol kesehatan. Dengan terintegrasinya sistem pelayanan informasi melalui wadah Bakohumas merupakan bagian dari tuntutan kemajuan zaman dan iptek dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang profesional dan akuntabel. Oleh karena itu, PON tetap dilaksanakan, yang tentunya dengan disiplin protokol kesehatan dalam situasi pandemi saat ini. Bakohumas dapat memanfaatkan manajemen media sebagai wadah untuk mengajak, mensosialisasikan, dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan. Rutin lakukan tracing terhadap penumpang kapal yang turun di Pelabuhan Jayapura. Tim Satgas COVID-19 kembali temukan 15 penumpang yang terkonfirmasi positif usai turun dari kapal KM Ciremai setelah dilakukan rapid antigen. Wakapolresta Jayapura Kota AKBP Supraptono ketika dikonfirmasi menuturkan bahwa tim Satgas COVID-19 Kota melaksanakan operasi justisi pagi tadi, khususnya terhadap penumpang kapal KM Ciremai yang turun di Pelabuhan Jayapura. Dalam operasi justisi yang dilakukan, tim Satgas COVID-19 Kota Jayapura melakukan pemeriksaan berupa rapid antigen terhadap para penumpang yang baru turun dari kapal KM Ciremai, khususnya penumpang dari luar Papua. Baik, kegiatan justisi dari Satgas COVID-19 Kota Jayapura
kali ini kita melakukan kegiatan justisi razia ya terhadap penumpang yang turun dari kapal Ciremai ya pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 11 Juni. Dari penumpang yang turun sebanyak 912. Kemudian kita lakukan rapid ya, pemeriksaan terhadap penumpang khususnya yang berangkat dari wilayah luar Papua sebanyak 272 orang. Dari 272 orang itu kita dapati sebanyak 15 orang yang terkonfirmasi positif. Itu yang bisa kita lakukan dan kita dapatkan pada kegiatan pagi hari ini. Ya, untuk langkah-langkah selanjutnya para penumpang yang terkonfirmasi positif itu langsung didata secara akurat, dilakukan tindakan lanjutan yaitu rapid PCR ya untuk mengetahui lebih pasti lagi dan nanti akan diperiksa di laboratorium kesehatan daerah. Dinas Kesehatan juga akan monitoring terhadap para penumpang yang positif melalui koordinasi dengan PPKM Mikro RT RW setempat sehingga para penumpang positif melakukan isolasi mandiri sambil menunggu perkembangan kesehatan lebih lanjut dari hasil swab PCR. Kegiatan operasi justisi di Pelabuhan Jayapura akan terus dilakukan guna mencegah secara dini penyebaran COVID-19 terhadap para penumpang yang baru datang dari luar Papua tujuan kota Jayapura. Sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.